Ya, pemerintah terus mempercepat pengiriman bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Hingga hari kelima, sebanyak 253 ton logistik telah dikirim ke wilayah terdampak. 5 pesawat kembali diberangkatkan dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, membawa total 65 ton bantuan berupa makanan, minuman, tenda, perlengkapan kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Distribusi bantuan dilakukan melalui jalur udara, laut, dan darat dengan 2 posko utama di Labuan Bajo dan Maumere. Pemerintah memastikan penyaluran dipercepat agar bantuan segera diterima masyarakat. Pemerintah juga terus memantau penanganan bencana agar seluruh proses dapat berjalan dengan baik. Atas instruksi Bapak Presiden, hari ini hari kelima pasca bencana, tanggal 19 Agustus 2026 jam 4 pagi kembali diberangkatkan 5 pesawat menuju NTT. Hari ini total membawa 65 ton logistik. 2 kapal di Pelabuhan Jailolo, Halmahera Barat, Maluku Utara mengalami insiden tabrakan. Tabrakan kedua kapal tersebut membuat penumpang panik dan berhamburan menyelamatkan diri. Para penumpang kapal lari berhamburan di atas dermaga untuk menjauh dari kecelakaan tabrakan kapal di Pelabuhan Jailolo, Halmahera Barat, Maluku Utara. Kapal KM Permata Opi akan bersandar di dermaga, namun secara tidak terduga, kapal KM Permata Opi meningkatkan kecepatan hingga menabrak buritan kapal Queen Mary yang bersiap berlayar. Insiden itu membuat warga yang berada di atas dermaga pelabuhan maupun sejumlah penumpang yang berada di kapal panik dan berteriak histeris hingga suasana menjadi kepanikan. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 3 Jailolo, Rosihan Gamjim menyampaikan bahwa insiden itu disebabkan karena murni faktor cuaca. Sebelum tali tambatnya diikat di bolder, datang angin kencang dan tak terhindarkan lagi kejadian tubrukan itu terjadi antara kapal KM Permata Obi dan kapal Queen Mary yang sedang melaksanakan persiapan keberangkatan. Meski tidak menimbulkan korban, kerusakan besar dialami dan sejumlah kendaraan roda 2 milik penumpang mengalami rusak berat. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Ya, tim gabungan BNN RI, Bea Cukai dan Polda Kepri berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika cair dalam kapal MV Ocean Porter di perairan Kepri pada Senin 17 Agustus 2026. Operasi bersama ini mengerahkan dukungan kapal patroli BC 3005 dan BC 211, Kanwil Sus BC Kepri serta K9 BC Batam. Modus operandi jaringan narkotika ini menggunakan identitas kapal yang dipalsukan dari MV Rainmaker menjadi kapal MV Ocean Porter berbendera Tanzania. Selanjutnya kapal tersebut ditarik ke pelabuhan Pangkalan Bea Cukai Karimun untuk dilakukan pemeriksaan. Dari pemeriksaan ditemukan cairan diduga narkotika cair jenis methamphetamine dengan berat kurang lebih 2,6 ton yang disimpan di dalam 8 drum air dengan muatan 200 liter dan 1000 liter serta 157 box rokok ilegal dari China. Dari kapal ini 10 kru kapal yang seluruhnya warga negara Myanmar juga diamankan. Ya, selain itu Bea Cukai juga menggagalkan penyelundupan ekspor emas ilegal seberat 22,3 kg di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Penyelundupan emas tersebut dilakukan 2 warga negara asing asal China. Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menggagalkan upaya penyelundupan emas ilegal ke luar negeri seberat 22,317 kg senilai 60,2 miliar rupiah pada Kamis 13 Agustus lalu. Pengungkapan hasil koordinasi Bea Cukai dengan petugas Bandara Soekarno-Hatta dan petugas imigrasi.
Penindakan berawal dari analisis mendalam intelijen bea dan cukai terhadap 2 penumpang pesawat tujuan Hong Kong yang gerak-geriknya mencurigakan. Saat diperiksa, kedua tersangka yang merupakan warga negara asing asal China diketahui membawa puluhan keping emas. Kegiatan ini adalah ataupun upaya penyelundupan yang bisa digagalkan bukan hanya kerja bea cukai sendiri, ya, tetapi ini merupakan bentuk kerjasama kolaborasi yang secara intens dilakukan oleh otoritas bandara, sehingga ketika terjadi anomali ataupun terjadi hal-hal yang tidak benar, kita saling bekerja sama ataupun memberikan informasi. Penindakan ini menambah rangkaian penggagalan ekspor ilegal emas di Bandara Soekarno-Hatta dalam beberapa bulan terakhir. Sebelumnya pada 10 dan 11 Agustus lalu, Bea Cukai bersama Afsek juga menggagalkan 2 upaya serupa dengan total emas 23,78 kg senilai sekitar 63 miliar rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pengemudi mobil mewah terekam warga merusak motor seorang driver ojek online di Jalan Veteran Raya Bintaro, Jakarta Selatan. Korban hanya pasrah melihat motor yang dipakai untuk mencari nafkah dirusak. Kejadian bermula ketika driver ojol tak sengaja menyenggol spion mobil mewah yang tengah melintas. Pengemudi mobil lalu memberhentikannya dan driver ojol langsung meminta maaf. Namun permintaan maaf tidak diterima hingga terjadi insiden perusakan. Tadinya sih kan nama supirnya yang bawa mobil minta KTP, cuman nggak dikasih sama yang ojolnya. Terus ya lama-lama dipukul, dihancurin motornya. Kondisi motornya parah bang. Kalau itu sih lampu depannya aja. Lampu depannya aja yang itu pakai batu. Setelah videonya viral, pengemudi mobil mewah akhirnya mendatangi rumah korban dan meminta maaf. Pelaku juga siap atas ganti rugi motor korban yang dirusak. Permintaan maaf pelaku disambut baik oleh korban dan kedua pihak selesaikan masalah secara kekeluargaan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa.